Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran guru BK dalam menentukan bakat dan minat siswa di sekolah dalam kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nelul Marom dan teman saya yang bernama Siti Nur Hasanah, dan juga ada narasumber kita ya Bu ya. Nama panjangnya itu Ibu Mar'atu To'ah. Beliau guru BK di SMP NU Ciledug. Baik, langsung saja ya Bu ya. Baik, yang pertama itu bagaimana strategi yang dilakukan guru BK yang paling penting dalam suatu lembaga untuk bisa mengoptimalkan belajar peserta didik. Strategi saya ya untuk bisa mengoptimalkan proses belajar, yaitu bagaimana kita seorang guru BK bisa menangani suasana belajar yang lebih kondusif ke anak itu dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha lebih aktif untuk kalau kita dalam ini mengatur ketertiban anak, mengatur suasana anak biar anak itu lebih kondusif, supaya proses belajar mengajar itu lebih efisien. Mengatur supaya anak itu lebih kondusif. Nanti biar nanti guru mata pelajaran lebih enak ketika juga rapih. Terus apa aja sih peran guru BK dalam kurikulum merdeka ini? Peran guru BK dalam kurikulum merdeka itu sama saja sebenarnya dengan kurikulum yang terdahulu, yaitu kurikulum PSP. Akan tetapi kalau kurikulum merdeka itu menitik beratkan kepada keaktifan siswa itu sendiri. Kalau misalnya kurikulum PSP itu guru yang berperan aktif. Kalau di kurikulum merdeka itu bagaimana seorang guru ataupun seorang guru BK itu hanya sebagai fasilitator biar anak itu bisa menemukan potensinya, penggalian ini daya tangkapnya kita untuk lebih mengenal, lebih mengembangkan pedagogiknya itu lebih ini biar lebih diaktualkan lebih menggali ke sini biar anak itu yang lebih bertanggung. Nah, terus peran guru BK dalam menentukan bakat minat siswa itu gimana? Ya, peran guru BK saya itu melakukan tes diagnostik untuk mengetahui bagaimana sih bakat dan minat daripada peserta didik yang kita nanti kita temui nanti buat kurikulum merdeka, yaitu dengan cara penyebaran angket, memakai tekniknya itu teknik diagnostik. Kita memakai ini melalui penyebaran angket. Di situ ada pembahasan tentang bakat dan minat dari peserta. Lalu di kita itu ada namanya tes diagnostik awal, diperuntukkan untuk peserta didik baru yang masa orientasinya itu masa peralihan dari SD ke SMP. Maka otomatis kita itu belum tahu kan anak itu diarahkan kemana kalau kita tidak melakukan tes diagnostik. Otomatis kita caranya itu dengan penyebaran tes diagnostik awal. Saya juga memakai ini PDA itu tes diagnostik awal yang memakainya aplikasi. Ada juga PDA itu sudah diterapkan, tetapi kendalanya itu kalau misalnya memakainya PDA yang dari pemerintah itu mungkin namanya juga anak SMP ya, pengetahuannya itu masih belum sampai ranah kayak kognitif tentang ininya tuh, bahasanya tuh masih kurang serap sama anaknya gitu. Jadi solusi saya selaku guru BK juga dibantu dengan teman-teman sesama guru
guru yang mengajar mata pelajaran itu membuat tes diagnostiknya itu sesuai dengan apa namanya daya pikir anak tersebut, dengan dikemas dengan bahasa yang lebih mudah sehingga anak itu paham soalnya gitu kan, prakteknya perlu paham dan diterapkan. Itu kan untuk murid baru ya Bu. Ya, Aku sendiri pernah dari kelas 8 itu belum menemukan minat bakat yang aku mau. iya. Untuk kelas yang lama sendiri bagaimana Bu? Ya, untuk kelas lama bisa juga mungkin prosesnya lebih nanti ketika ada tugas guru BK yang ketika di pertengahan, misalnya di pertengahan pembelajaran misalnya itu, tapi kita selaku guru BK, saya selaku guru BK itu sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang cukup di saat ada jam kos. Kita masuk ke kelas itu untuk menggali pemeriksaan dan bidang minat dan bakat itu dengan pendekatan yang sama. Kemudian setelah disebar, kemudian terus kita kan ini diolah, setelah diolah kemudian kita dipanggil, kamu dengerin bilangnya ini, nanti ibu akan arahkan ke sini kayak gitu. Jadi ada tindak lanjutnya setelah ada penyebaran, kemudian kita olah, kemudian kita ini diolah dalam sebuah data, kemudian ada panggilan anak secara spesifik itu secara khusus. Itu masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Apa aja sih Bu yang perlu disiapkan oleh guru BK dalam menjalankan fungsi dan layanan bimbingan konseling pada peserta didik di kurikulum Merdeka? Karena dari fungsi layanan dasar itu kita bisa menyelesaikan salah satu permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsinya kita bagaimana melakukan pendekatan ketika anak itu punya problem, gimana sih solusi seorang guru BK untuk menangani anak yang punya problem. Tapi kita jangan seperti orang yang menjustifikasi. Kita ganti dulu permasalahan anak, biarkan anak yang bercerita. Nah itu fungsi dari kurikulum Merdeka itu gitu. Maksudnya penerapan dalam kurikulum Merdeka itu kita jangan seorang guru BK itu nggak langsung ditujukan begini harus begini nggak gitu. Akan tetapi biarkan anak itu yang bercerita sendiri, apa sih permasalahannya atau apa sih yang mau diutarakan ke guru BK itu. Dan kira-kira sih kayak gini gimana gitu. Akan tetapi biarkan anak itu yang tanpa disadari, dan kayak gitu tuh si anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan kita. Terus bagaimana misalnya kita itu ada ada umpan balik, ada pendekatan, kemudian ada attending yang di itu ini juga akan berdampak anak itu jadi lebih terbuka gitu ya. Terus gimana misalkan kalau anak itu kayak pasif gitu, pasif Nah, untuk anak yang pasif atau itu, jadi itu lebih ke kitanya, ke guru BK-nya yang harus tahu mendalami apa sih dengan cara memancing, memancing dan tanya-tanya, nanti akan dengan sendirinya bisa terbuka, bisa direbus sedikit. Yang penting terlebih dahulu ada kepercayaan diri dulu. Misalnya tuh kayak misalnya ada perjanjian tenang aja, contoh kayak nanti nggak bakal selesai udah kayak gini. Jadi ada asas kita ngasih arti. Memang karena kita ada usia gitu kan, jangan malu-malu kayak gitu kan. Akhirnya anak itu yang tadinya ngotot gitu kan, sedikit demi sedikit mengetahui, kemudian menjelaskan permasalahan berapa puluh persen di SNPTN itu anak itu dalam parah ekonominya yang standar lebih menuju ke dan kebanyakan setelah saya melakukan ini pendalaman permasalahan seperti itu kebanyakan
kan kamu kebanyakan juga. Ya, mungkin itu bisa jadi karena apa, orang tuanya itu karena zaman sekarang itu untuk ekonominya yang masih di bawah rata-rata, sedangkan anak masih butuh buat ini itu ini dan sebagainya kan, buat pengembangan ekonominya. Akhirnya dengan apa namanya, solusinya orang tua itu sama-sama kerja, sedangkan anak butuh juga kan pantauan orang tua. Jadi orang tuanya sibuk kerja, anaknya kadang-kadang tenggelam pun lebih ke pengawasannya itu kurang. Dan ini kan udah ganti kurikulum merdeka yang dari tahun berapa? kurikulum merdeka itu sudah diterapkan pada 2020 misalnya. Tapi berapa tahun sebelumnya berapa tahun? Itu kan dari kurikulum merdeka sama kurikulum sebelumnya, kurikulum itu perbedaannya dampak positif. Kalau dampak negatifnya, kalau misalnya dari dampak positifnya, jadi anak itu lebih bebas berekspresi, lebih bebas apa namanya tuh, mengembangkan perkembangan jadi lebih berkembang, baik itu apa namanya, dia itu punya keahlian di bidang ini lebih terbuka. Beda dengan kalau misalnya kalau saya kayak kalau dulu itu kalau mau semua ikuti aja, mengikuti apa yang ada di suasana di sekolah itu. Ada eskul apa diikutin aja, eskul wajib misalnya, eskul terkenal udah diikuti. Kalau sekarang itu anak ini apa namanya tuh, keistimewaannya di bidang ini, keahliannya di bidang ini, bakatnya di bidang ini, dan punya minatnya juga di bidang ini, maka akan kita arahkan ke situ. Jadi ada fasilitas. Kita sebagai guru, sebagai sekolah fasilitator juga memfasilitasi anak yang punya minat dan bakat yang sesuai dari keinginan dari anak tersebut. Kalau hambatannya apa sih? Kurikulum Makanya yang dari kurikulum mereka saya sebagai guru BK, kalau dari saran saya masalah kamu apa namanya tuh, dalam yang namanya jujur ya, mungkin di guru BK itu mungkin salah pastinya kan kalau guru BK itu butuh tempat yang nyaman, butuh tempat yang nyaman, otomatis juga apa namanya lebih, karena lebih privacy, lebih menjaga asas kerahasiaannya. Sebenarnya punya ruangannya, asalnya punya, akan tetapi itu apa sih, kadang ada lalu lalang itu sehingga efisiensi apa fungsi dari ininya tuh, ruangan belakangnya itu kurang itu udah hasil itu. Jadi itu ramai kayak gitu, sedangkan kalau ruangan itu di tempat yang lebih nyaman, ada aksesnya, jadi kayak kurang fokus. iya. Yang sebaiknya dilakukan oleh guru BK dalam menyusun rencana program supaya dapat terimplementasi itu apa aja ya? Oke. Mungkin itu ya itu tadi, misalnya kalau misalnya sasaran kita jelas, apa yang kita planningkan itu planning, otomatis kita punya apa namanya itu, kita punya sasaran baru supaya anak itu berhasil sesuai dengan minat anaknya, punya fasilitas yang memadai, kemudian ditunjang dengan apa namanya guru yang ahli di bidangnya, sehingga nanti itu otomatis bisa berhasil. Berapa puluh persen akan berhasil karena satgas yang memadai, tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya juga itu terpilih, sesuai Sama gitu ya, ada kerjasama. Jadi itu biarkan bakat dan anak itu tercipta sendiri sesuai dengan keinginan sehingga ketika melangkah pun lebih terarah. Dalam melayani peserta didik itu bagaimana cara guru BK menilai perkembangan siswa itu? Oke, untuk
menilai perkembangan siswa, itu mungkin saya lebih mengambil cara-cara itu melalui pendekatan saya namanya itu bimbingan klasikal. Saya mungkin dilakukan bimbingan di kelas, kemudian ada dialog interaktif antara konselor dan konseling. Anak-anak di konselor dan juga dialog interaktif yang baik. Kemudian ada lebih bimbingan ke individu, jadi tanyain gitu, kamu tuh gimana sih lihat kamu tuh di berkembang ini. Oh saya tuh Bu, saya tuh senangnya di bidang ini. Kemudian anak tuh jangan anak itu bercerita, kemudian kalau sudah bercerita kemudian udah tahu, udah digali potensinya, bakatnya juga udah ketahuan di bidang ini. Kemudian saya selalu berkata untuk lebih diarahkan supaya lebih semangat dan lebih, jadi ada timbal balik gitu, biar anak itu termotivasi buat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai yang diinginkan kayak gitu. Pelayanan apa saja yang sudah diterapkan untuk mencapai keberhasilan dalam menentukan bakat dan minat siswa di sekolah? Itu yaitu dengan mengikuti bakat minat itu, kemudian dikasih fasilitas dan kemudian didatangkan juga tenaga ahli yang di bidang. Dan sejauh ini tuh berhasil. Kayak misalnya anak itu misalnya ahli di bidang bela diri, kemudian saya datangkan anak itu ada eskulnya ya, pelatih bela dirinya, eskul, ada kegiatan eskul bela diri. Di sini tuh makanya pada pusat, kemudian ada pelatihnya didatangkan, biasanya waktunya itu setiap hari Selasa sore di luar jam KBM karena eskul kan. Setiap sore habis asar waktunya itu sampai jam 9. Cukup sih karena asalnya asal awal. Dan alhamdulillah kemarin juga pas waktu malam minggu itu udah ada ini pelantikan, kalau bahasa pelantikan, kalau bahasa itunya mapat mapat kayak gitu deh. Jadi menampilkan anak itu, kalau ibaratnya udah naik jabatan gitu, ada ini, ada pelantikan gitu. Jadi setelah itu kayak mungkin anak didik saya mengikuti event-event lomba ini menggambar, alhamdulillah dapat juara. Itu latih sendiri atau itu karena itu saya sendiri bakat dari anak tersebut di bidang menggambar. Dan kemudian kan misalnya itu dicari nih mana sih anak itu yang hobi lukis, kemudian hobi lukis ini saya kemudian dikumpulkan, kemudian kita terus dikasih ini pelatihan. Ada iya ada pelatihan di ini. Ternyata kemudian setelah maksudnya diuji kan mana sih hasil karya anak itu yang bagus, kemudian dipilih untuk dijadikan ikut sertaan lomba. Dan akhirnya dari ke 12 anak itu ada yang berhasil masuk 3 terbaik. Lawannya 3 provinsi ya. Wajar kalaupun misalnya kita anak SMP yang baru mengikuti ajang lomba melukis kemudian dapat juara 3 itu sudah spesial banget. Iya, masya Allah, yang 3 provinsi udah kayak udah mahir, alatnya canggih, tak cuman canggih ini doang tapi segitu udah bagus. Iya. Dibilang berhasil, Iya. Berarti banyak banget ya bicara untuk menentukan minat para siswa. Iya. Bagaimanakah guru BK bisa tahu biar anak itu tergali minat dan bakatnya, itu salah satunya metodenya metode anak ya. Jadi udah sekarang bakatnya apa nih, ini kan kadang-kadang anak itu yang itu malu. Iya. Jadi lebih ke ini penyebaran angka dari isi nanti, oh anak ini senangnya ini. Kemudian dibuktikan benar enggak nih, kasih fasilitas. Oh iya benar. Nah, maksudnya kayak kepikiran pengen buat program selain
atlet itu? Ada juga sih, karena kalau misalnya ini tuh pakai ini tesip dari, jadi kita tuh berkolaborasi dengan ini pihak psikolog. Jadi ada juga keren banget sih kayak gitu. Jadi tuh kan kalau misalnya ini kan apa namanya tuh, kalau kita bekerja sama dengan tenaga yang ahli di bidangnya dan tentunya itu kan untuk mengetahui minat bakat itu, maka ada yang kayak sidik jari itu ada juga, ada yang pakainya itu apa tuh alat-alat seni itu dari alat psikolog ada. Jadi lebih kadang-kadang akurasinya tuh lebih terhadap Pertanyaan selanjutnya, pada kurikulum merdeka, bagaimana peran seorang guru BK dalam menentukan minat dan bakat siswa di sekolah? ya. Para guru BK ya sebenarnya itu harus bisa lebih aktif, lebih kita itu, karena minat dan bakat anak itu bervariasi. Kita sebagai guru BK harus bisa apa namanya tuh bisa mengkalkulasikan mana sih, memilah dan memilihnya mana sih anak ini yang ahli bidang ini, kemudian kita kumpulkan di sini, kita alokasikan di sini. Jadi biar berarah, jangan semua anak yang punya bakat itu disatukan, otomatis tidak akan mungkin terarah. Jadi harus difungsi-fungsikan masing-masing, di sekat iya. Jadi insya Allah akan berhasil sejauh ini kayak gitu. Anak itu yang punya bakat di bidang ini, kemudian kasih fasilitas ini, kemudian kembangkan bakatnya. Ternyata ketika ada pelatihan, misalnya ada lomba-lomba event-event yang berkaitan dengan keahlian anaknya, disaring lah, akhirnya diambil. Capek, itu bagus kayak gitu. Udah berjalan ya? Jalan. Kebanyakan berhasil. Banyak hasil dari hasil. Ya mungkin itu saja pembahasan kali ini di podcast tentang telaah kurikulum yang bertema peran guru BK dalam menentukan minat dan bakat siswa di sekolah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih udah mau datang ke sini. Iya. Semoga bisa bermanfaat, ilmunya bisa diambil. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.